Hai, apa kabar? Saya Hari. Jumpa kembali di HR Channel ini. Di sini kita akan membahas, berdiskusi mengenai topik-topik terkait dengan laboratorium. Setelah beberapa lama saya vakum, tidak melakukan sharing informasi melalui video YouTube ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing mengenai pentingnya pengolahan bahan kimia di dalam laboratorium. Nah, kita mulai dengan standar ISO 17025 yang merupakan suatu persyaratan umum kompetensi laboratorium baik pengujian maupun kalibrasi. Pengelolaan laboratorium sangat penting di dalam menjaga validitas hasil pengujian. Hal ini tentu saja tertuang di dalam beberapa klausul di dalam ISO 17025 ini yang menyatakan akan pentingnya pengelolaan bahan kimia maupun baik bahan reagen maupun bahan acuan di dalam laboratorium. Terkait dengan pengelolaan bahan kimia tersebut, di dalam standar ini diatur di dalam dua klausul utama ya, yaitu kita lihat terkait dengan persyaratan sumber daya maupun juga bahan kimia tersebut terkait dengan persyaratan proses, yaitu pada klausul 7. Nah, di ISO 17025 2017 ini bahan-bahan kimia ini tertuang di dalam klausul peralatan, salah satunya itu di sini tertulis bahwa laboratorium harus memiliki akses pada peralatan termasuk namun tidak terbatas pada instrumen pengukuran, perangkat lunak, standar pengukuran, bahan acuan, data acuan, reaksi, bahan habis pakai ataupun peralatan bantu. Nah, di sini jadi di dalam klausul ini menerangkan bahwa laboratorium harus mengelola dengan baik, memiliki akses, mengelola dengan baik penggunaan bahan acuan, kemudian reaksi maupun habis pakai di dalam laboratorium. Dijelaskan juga terkait bahan acuan ini, bahan acuan yang memenuhi persyaratan ISO 17034 ini dilengkapi dengan lembar informasi sertifikat produk yang menyatakan antara karakteristik homogenitas dan stabilitas untuk sifat-sifat tertentu. Kita juga melihat bahwa bahan acuan ini juga diterangkan juga di dalam catatan 2 ini yang merujuk kepada dokumen ISO GATE 32 yang memberikan pandangan tentang bagaimana cara penggunaan bahan acuan. Kemudian klausul lain terkait dengan bahan acuan ini juga dapat kita lihat di dalam mungkin ketertelusuran metrologi ya. Di sini dijelaskan bahwa laboratorium harus menetapkan dan melihara ketertelusuran metrologi. Di sini ketertelusuran metrologi tersebut salah satunya adalah ketertelusuran metrologi dalam hal standar acuan ataupun bahan acuan yang kita gunakan. Hendaknya harus tertelusur ke standar internasional. Ini dijelaskan di sini di dalam klausul 565 di dalam klausul 652 poin B ini nilai bersertifikat dari bahan acuan bersertifikat diberikan oleh prosedur yang kompeten dengan ketertelusuran metrologi ke standar internasional yang dinyatakan. Nah, klausul lain yang terkait di dalam penggunaan bahan acuan, bahan kimia ini juga terdapat di dalam persyaratan proses, yaitu di dalam pemastian keabsahan hasil. Ini di sini dijelaskan bahwa peranan
bahan acuan ini digunakan di dalam pemastian keabsahan hasil, di mana ISO ini menjelaskan salah satu pemantauan hasil keabsahan hasil analisis itu dilakukan dengan penggunaan bahan acuan atau bahan kendali mutu. Dan kita juga di poin lain juga dijelaskan cara pemastian keabsahan hasil ini dengan menggunakan penggunaan standar cek dan standar kerja dalam diagram kendali. Dan di poin K ini juga terdapat juga pengujian blind sample di dalam pemastian keabsahan hasil. Nah, itu tadi poin-poin, beberapa poin di dalam ISO 17025 2017 yang menerangkan betapa pentingnya penggunaan pengelolaan bahan-bahan kimia, baik itu bahan acuan, preaksi maupun bahan habis pakai. Terutama adalah bahan acuan ini, karena bahan acuan ini memiliki memiliki peran yang sangat besar di dalam mempengaruhi validitas hasil uji. Untuk itu, bahan acuan tersebut dan bahan-bahan preaksi yang kita gunakan harus dijaga, dikelola, dipelihara supaya tidak terjadi kerusakan ataupun deteriorasi. Kemudian kita juga harus membuat rekaman pemantauan bahan-bahan tersebut supaya kita lebih mudah dalam mengelolanya. Misalkan kita mungkin lebih mudah dalam melihat kapan tanggal kadaluarsa dari bahan-bahan tersebut, sehingga kita dapat mempersiapkan penggantinya yang tidak kadaluarsa ataupun memisahkan barang-barang yang mungkin kadaluarsa tersebut. Nah, untuk itulah inventory terhadap bahan-bahan kimia, bahan acuan maupun reaksi ini menjadi sangat penting untuk dilakukan di dalam laboratorium. Memang baiknya jika di dalam laboratorium ada petugas khusus yang mengelola bahan-bahan kimia, baik itu bahan acuan maupun reaksi maupun bahan habis pakai ini, supaya lebih mudah dalam pengendaliannya. Namun demikian, beberapa laboratorium memang hal ini mungkin menjadi kesulitan tersendiri, karena mungkin karena keterbatasan personil katakanlah, sehingga pengolahan bahan kimia ini seringkali dilakukan secara bersama-sama ataupun kolaboratif. Nah, tentu saja di era milenial ini, era industri keempat ini, penggunaan teknologi informasi ini sangat membantu di dalam kegiatan laboratorium, yang tentu saja hal ini disadari juga oleh ISO 17025 2017, sehingga standar ini juga mendorong implementasi teknologi informasi di dalam pengelolaan laboratorium. Dengan memanfaatkan teknologi informasi ini, kita dapat melakukan kerja kolaboratif dan terstruktur yang dapat dilakukan oleh masing-masing personil di dalam mengolah bahan kimia ini. Nah, di sini saya akan mencoba menunjukkan salah satu aplikasi yang dapat kita gunakan untuk kerja kolaboratif di dalam mengelola bahan-bahan kimia tersebut di dalam laboratorium. Di sini saya menggunakan aplikasi AppSheet. Ini aplikasi mobile ya, aplikasi yang berjalan di perangkat smartphone yang juga terhubung dengan Google Sheet yang ada di dalam Google Drive.
Nah, mengapa saya menggunakan aplikasi berbasis mobile atau smartphone ini? Karena pada zaman sekarang ini handphone itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan diri kita ya, terutama kita sebagai anak-anak muda ini kan seringkali kemana-mana bawanya handphone saja. Nah, oleh karena itu saya memanfaatkan aplikasi di dalam smartphone ini untuk sebagai perekaman untuk mengolah inventory, mengolah bahan kimia melalui aplikasi inventory control ini. Aplikasi ini dapat kita manfaatkan secara gratis, tapi dengan beberapa pembatasan, yaitu maksimal penggunanya adalah 10 orang ya. 10 orang di sini dihitung tidak hanya berdasarkan akun, tapi juga berdasarkan device ataupun perangkat yang digunakan. Jadi misalkan satu email itu menggunakan handphone, sekaligus juga menggunakan komputer, maka dihitung sebagai 2 pengguna. Di maksimal 10, jadi kalau lebih dari 10, ini aplikasi ini tidak akan bisa digunakan. Itu keterbatasannya untuk yang versi gratis. Namun jika kita ingin mendapatkan manfaat lebih dari aplikasi ini, kita dapat melakukan registrasi akun yang berbayar ya, karena kita dapat mendapatkan manfaat ataupun fitur-fitur, misalkan penggunaan aplikasi lebih banyak, atau mungkin fitur-fitur tambahan yang lebih baik. Namun di sini saya akan sharing penggunaan aplikasi ini secara gratis, dengan versi gratisnya. Ini saya tunjukkan nah, jadi ini adalah Google Sheet yang terhubung dengan aplikasi, sehingga apa yang nanti direkam oleh handphone ini akan tersinkronisasi ke Google Sheet terekam di sini. Jadi akan lebih simpel dalam pengelolaan. Masing-masing personel bisa melakukan input barang maupun output barang maupun penggunaan barang, pemakaian barang dengan lebih mudah. Dengan tentu saja memanfaatkan barcode scanner ya. Nah, ini saya akan tunjukkan satu aplikasi yang sudah saya buat. Ini tampilan di akun saya. Ini inventory control di lab. Nah, ini adalah tampilan aplikasi inventory control ini di layar handphone. Oh ya, tadi mungkin yang sedikit terlewatkan, mengapa saya menggunakan aplikasi ini. Salah satu alasannya adalah karena aplikasi ini tidak memerlukan pengetahuan tentang coding ya. Untuk membuat aplikasi ini kita tidak dituntut untuk mengerti ataupun paham tentang coding. Ini kita tinggal memasukkan beberapa fitur saja sudah ada. Kemudian kita juga perhitungan-perhitungan yang ada di dalamnya juga mirip dengan yang ada di dalam Google Sheet ataupun Excel, sehingga bagi kita ataupun bagi saya yang tidak mengerti coding ini dapat belajar dengan lebih mudah dalam membuat aplikasi ini. Ini tampilan dari aplikasi yang baru saja saya buat. Ini ada di dalam layar HP ini ada tampilan tiga menu utama, yaitu daftar barang, barang masuk, maupun barang keluar. Nah, daftar barang ini berisi tentang barang-barang, database barang-barang di dalam laboratorium kita ya. Ini kita dapat mencari di sini dengan menggunakan fitur sort. Kemudian ini ada fitur filter ketika kita mencari barang yang mau kita dapatkan. Misalkan kita bisa mencari lewat barcode-nya,
kita dapat mencari lewat nama barang, katalog number ataupun lain sebagainya. Ini saya contohkan ketika kita mau mencari lokasi penempatan barang bahan kimia dengan menggunakan kata kunci nama barang. Misalkan ini saya ketikkan sulfat. Dan nah ini langsung ditampilkan bahan kimia yang mengandung kata sulfat. Ini standar sulfat, ini dapat kita lihat informasi ada di sini. Ini misalkan sulfat, ini sisanya stok akhir atau sisanya tinggal berapa, kemudian kadaluarsanya tanggal berapa, kemudian mungkin kita akan mencari juga kode lokasinya ada di mana. Seperti itu. Dan kita juga dapat mencari bahan kimia ini dengan barcode di sini. Barcode misalkan, nah ini nanti akan kita tunjukkan di handphone. Dan menu kedua adalah barang masuk. Ini kita gunakan untuk menginput barang baru ya, ataupun bahan kimia baru yang mau kita simpan. Ini ada beberapa fitur, ini di dalamnya ada tanggal atau jam, ini akan terisi secara otomatis. Kemudian barcode, ini nanti kita scan barcode yang ada di bahan kimia, nama barang, katalog number, dan lain sebagainya. Informasi tentang bahan tersebut. Yang nama setelah kita isi informasi ini akan tersimpan di dalam daftar barang ini juga. Ini akan terupdate di dalam daftar barang ini. Seperti itu. Kemudian menu yang ketiga adalah tentang barang keluar. Ini ketika kita mau memakai barang, kita dapat menulis ini dan kita dapat scan barcode yang tertempel di dalam botol tersebut. Secara otomatis nanti akan data-data atau informasi masing-masing ini akan keluar. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya saya akan tunjukkan di aplikasi handphone langsung. Oke, kita akan beralih ke layar handphone. Hai, nah ini kita telah beralih menggunakan smartphone. Kita coba mempraktekkan cara penggunaan aplikasi. Ini kita ke ruang bahan kimia. Nah, saya akan tunjukkan contoh. Ini kita pakai sebagai contoh ya, salah satu bahan ini sodium hidrokarbonat misalkan. Ini yang tersimpan di lemari rak L1R3A. Ini sebelumnya kita kita buat dulu barcode yang kita inginkan, kode barcode yang kita inginkan. Ini di sini saya sudah membuat kode barcode PL0002 ini barcode-nya ini tulisannya seperti ini. Ini saya menggunakan tipe kertas label yang seperti ini bukan kertas label ya. Sebenarnya ini kayak plastik itu. Label yang seperti ini karena ini labelnya cukup kuat, adhesifnya juga cukup kuat, sehingga bisa bertahan cukup lama lah, tidak mudah rusak. Ini setelah kita print, ini juga pakai print khusus ya, bukan print tinta biasa. Ini pakai printer thermal. Nah, kemudian setelah kita print label barcode yang seperti ini, dan kita akan tempelkan di bahan ini. Kemudian kita juga akan tuliskan juga untuk mempermudah kita melihat kode lokasi penyimpanan ini di di botolnya ini. Nah, ini sudah kita labeli dengan barcode dan sudah kita tulis juga lokasi penyimpanannya. Ini sebenarnya di dalam kode barcode ini juga kita bisa langsung menuliskan identitas bahan yang langsung merujuk ke lokasi lokasi
tempat penyimpanannya, misalkan ini L1 R3A 00022 misalkan. Cuma saya pikir akan memakan waktu lebih lama jika kita mengeprint barcode ini satu-satu. Kita sesuaikan dulu dengan tempat penyimpanannya, karena kita harus melihat dulu kan ini bahan mau disimpan di mana baru kita print. Kalau dengan kode yang umum kayak gini kan ini kan lebih simpel ya, lebih mudah dalam proses operasionalnya. Nah, ini sudah ada barcode labelnya, kemudian ini cuma sebatas untuk mempermudah kita ketika meletakkan kembali barang bahan kimia ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan beralih masuk ke aplikasi inventory control dengan memanfaatkan platform AppSheet tadi. Kita masuk ke aplikasi AppSheet dan kita pilih aplikasi yang kita buat tadi. Ini di sini Inventory Lab. Ini akan tampil antar mukanya seperti ini. Ini juga dapat kita jadikan shortcut. Ini add shortcut. Ini akan tampil seperti ini untuk memudahkan kita untuk langsung masuk ke aplikasi. Nah, ini. Kemudian ini ada 3 tampilan menu utama, yang itu adalah daftar barang, barang masuk, dan barang keluar. Di daftar barang ini kita dapat melakukan fitur pencarian terhadap barang yang kita butuhkan atau kita inginkan dengan menekan tombol pencarian ini. Ini ada 2 mode pencarian yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah menuliskan identitas barang tersebut. Ini contohnya, ini ada beberapa kategori ya. Saya coba dengan menggunakan kategori nama barang. Saya coba isikan sulfat. Nah, ini akan tampil mengenai sulfat. Ini ada 2 botol, yang satu 200 ml, yang satunya 500 ml. Kita dapat lihat salah satunya. Ini stok akhir berapa, kadaluarsa tanggal berapa, lokasi penyimpanan di mana, udah ada katalog number dan lot number. Kemudian kita juga dapat melakukan pencarian dengan menggunakan barcode yang tertempel di barang. Kita pencet pencarian, kemudian kita pencet barcode, kemudian saya coba scan barcode. Nah, ini masuk sodium karbonat. Dapat kita lihat ini stok akhirnya 500, kadaluarsanya 31 Juli 2022, kode lokasi di lemari 1 R2A. Seperti itu fitur pencarian di daftar barang. Kemudian kita beralih ke fitur barang masuk. Fitur barang masuk, kita dapat menginputkan barang-barang kimia yang baru yang mau kita masukkan ke database. Ini kita pencet menu tambah dan kita dapat menuliskan barcode secara langsung, kita ketik, atau dapat kita lakukan dengan melakukan scan barcode. Ini kita scan barcode-nya, kemudian kita isikan identitas barang. Ini nama barang, kemudian katalog number dapat kita isikan langsung ataupun lewat scan barcode jika barang tersebut ada barcode katalog numbernya. Ini contoh di sini saya praktekkan dengan input langsung. Lot numbernya kita tulis juga. Kemudian jumlah masuk ini kita isi sesuai dengan kemasan.
satuannya ini gram. Kadaluarsa kita isi kadaluarsanya 30 bulan 9 2022 bulan 9 berarti September tanggal 30. Oke, kemudian kita masukkan kode lokasi. Ini kode lokasi. Kalau disimpan misalkan di ruang misalkan ruang R217 ya kita tuliskan saja. Ini karena disimpan di rak lemari bahan, di ruang bahan kita tuliskan nomor kode raknya. Dan ini yang menginputkan data ini akan muncul secara otomatis berdasarkan email. Dan ini ada kolom log keterangan dapat kita isi jika diperlukan, jika tidak ya kita kosongin saja. Oke, saya rasa sudah cukup. Kita save, kita sinkronisasi. Nah, ini sudah tersinkron di Google Drive. Kemudian itu tadi contoh cara menginput barang masuk. Kemudian jika kita ingin memakai barang, kita dapat mencatat di menu barang keluar. Ini contohnya, ini saya mau ambil yang tadi sodium hidrogen karbonat A+, dan kita scan barcode-nya. Nah, ini ketika kita scan barcode, informasi apa saja yang sudah kita masukkan di dalam database inventory tadi, database bahan kimia di aplikasi inventory ini akan muncul di sini. Ini kita tinggal menuliskan jumlah pemakaian saja. Kita tulis jumlah pemakaian, misalnya kita mau pakai 10 gram. 10 ini satuannya sudah muncul, dan kita save. Ini penggunanya juga terekam secara otomatis, dan kita save. Kita sinkronkan. Ini sudah tersinkronisasi di akun Google Sheet di Google Drive. Dan kita lihat di daftar barang tadi sodium hidrogen karbonat di sini. Kita coba lihat. Oh ya, jadi ini tadi kita coba cari berdasarkan barcode saja. Sudah ketemu. Kita lihat apakah benar tadi sudah masuk data barang keluar, dan kita lihat memang tadi ini barang masuk 500, dan tadi kita juga sudah menuliskan jumlah barang keluar 10 gram ya, jadi sudah terekam. Stok akhirnya jadi 490 gram. Oke, tadi ini sudah berhasil ya. Itu tadi contoh penggunaan aplikasi inventory control ini melalui aplikasi mobile ini. Oke, itu saja bisa saya sampaikan. Mungkin apabila ada pertanyaan bisa menulis kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you.